Masih bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Malam. Edisi kali ini bersama saya Arvin Muhammad. Kita akan menyoroti tentang rencana dari pemerintah terkait pengurangan dana pendidikan. Nah, pendengar, dana pendidikan nasional ini nampaknya akan makin berkurang, di mana pemerintah telah menetapkan batas tertinggi atau pagu anggaran Kemendikbudristek sebesar 73,08 triliun rupiah pada 2022 yang akan datang. Jumlah ini pun turun dari pagu anggaran tahun 2021, yakni 81,5 triliun. Dari pagu anggaran 2022 sebesar 73,08 triliun, Nadiem menyebut bahwa pembagiannya ini sebesar 17,74 triliun digunakan untuk anggaran operasional, seperti gaji pegawai, kemudian tunjangan, dan lain-lain. Kemudian 41,77 triliun, ini anggaran digunakan untuk non-operasional. Dari anggaran non-operasional, ia pun juga merinci bahwa ada sejumlah program yang tetap harus dilanjutkan, seperti misalkan program Indonesia Pintar untuk 17,9 juta siswa, kemudian juga ada Kartu Indonesia Pintar Kuliah, termasuk adik yang menargetkan lebih dari 800.000 mahasiswa, serta adanya juga tunjangan guru non-PNS dengan target sasaran di atas 400.000 guru. Selain itu juga ada bantuan operasional perguruan tinggi negeri dan bantuan pendanaan PTN Badan Hukum Pendidikan Tinggi untuk 75 PTN, BOPTN Vokasi untuk 43 PTN, dan dengan 41,77 triliun untuk anggaran non-operasional. Pertanyaannya, bagaimanakah dampaknya jika anggaran pendidikan dikurangi? Nah, untuk membahas hal ini kita juga sudah tersambung dengan Direktur Eksekutif Cerdas Center of Education Regulation and Development Analysis, Indra Karismiaji. Selamat malam, Pak Indra. Selamat malam, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Pak Indra, apa kabar, Pak Indra? Alhamdulillah, baik juga, sehat. Ya, sehat. Ini ada rencana dari pemerintah untuk mengurangi pagu anggaran pendidikan untuk tahun 2022. Ya. Nah, sementara banyak yang menyebut bahwa Kemendikbudristek ini lagi Kemendikbudristek, agak susah sekarang nyebutnya ya, panjang banget soalnya. Dan sering ganti-ganti soalnya ya. Oke, yeah. Kemendikbudristek ini katanya lagi butuh dana yang besar gitu kan untuk penyelenggaraan pendidikan, dan amanat pendidikannya pun juga harus 20% dari APBN itu seharusnya memang digunakan untuk pendidikan. Nah, wacana ataupun juga rencana dari pemerintah justru akan mengurangi dana pendidikan tahun depan. Anda mengkritisinya bagaimana nih, Pak Indra? Yang pertama sih harusnya kita tidak heran ya dengan pemotongan anggaran ini, karena tentunya APBN sendiri juga pasti turun kan dengan adanya pandemi ini, pemasukan negara juga turun, itu otomatis juga pasti semua bidang ada pemangkasan, dan harusnya kan seperti itu. Tidak ketinggalan tentunya bidang pendidikan juga pasti dipangkas. Nah, rambu-rambunya yang harus kita lihat adalah sudahkah 20% untuk pendidikan? Itu dulu yang satu. Nah, problem berikutnya adalah selama ini 20%-nya nggak 20% benar kan begitu. 20%-nya itu ada dana-dana yang tidak dipakai untuk pendidikan. Contoh misalnya Otsus, itu masuk ke dana pendidikan. Anggaran untuk apalagi lah kan gitu yang tidak berhubungan dengan pendidikan itu dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan. Itu yang kita harus cermati. Nah, kalau untuk Kemendikbudristek sendiri kan begitu. Sebetulnya kalau buat saya sih untuk saat ini tidak penting angkanya berapa dulu. Tetapi kita itu belum pernah mengevaluasi program-program yang sudah dijalankan pemerintah untuk pendidikan ini ada hasilnya enggak? Gitu. Oke. Itu belum pernah diaudit sama sekali kan begitu. Jadi contoh aja yang paling mudah tahun lalu anggarannya 7 triliun untuk subsidi kuota kan begitu. Itu kan angkanya besar sekali kan gitu. Nah, tapi banyak orang merasa tidak ada manfaatnya kan gitu. Banyak yang nggak mendapatkan itu kan gitu. Nah, yang paling kita lihat dapat manfaat dari itu adalah ternyata Telkom terus invest sekian triliun ke sebuah perusahaan kan, gitu ya, yang berhubungan dengan menteri juga kan begitu. Nah, ini
kalau yang begini kan malah tidak untuk kepentingan rakyat. Oke, tapi dengan menurunnya anggaran ini, kira-kira nanti menurut Anda apa yang akan paling berdampak terhadap dunia pendidikan Indonesia? Kalau saya terus terang, selama itu belum pernah diaudit, belum pernah dievaluasi, nggak akan berdampak. Artinya Anda sebenarnya tidak mempermasalahkan berapa besar anggaran yang akan diberikan oleh negara ke pendidikan, tetapi bagaimana efektivitas program-program yang dimiliki oleh Kemendikbudristek ini. Betul sekali, dan itu di jurnal internasional, di kajian internasional, itu sudah sering disebutkan. Kalau program pendidikan di Indonesia itu, mereka menyebutnya BAUMM. Business as usual with more money, kan gitu. Jadi sebetulnya dari dulu programnya itu aja, tapi duitnya ditambahin terus, kan gitu. Contoh deh, sekarang ini kan ada istilah sekolah penggerak, ya kan? Itu anggarannya juga triliunan tuh. Sebelum menteri yang ini, menteri yang dulu punya sekolah rujukan. Sebelumnya ada rintisan sekolah bertaraf internasional. Sebelumnya lagi ada sekolah inti, kan gitu. Jadi sebetulnya sama aja ganti nama, kan gitu. Sekarang ada asesmen nasional. Dulu sebelumnya ada ujian nasional. Zaman saya Eptanas. Zaman orang tua saya ujian negara, kan gitu. Kan sama aja sebetulnya, cuma ganti nama doang. Nah, khusus untuk UN tahun 2020 tuh anggarannya 200 miliar. Tapi AN tahun 2021 ini anggarannya 1,48 triliun. 7 kali lipat, kan gitu. Nah, ini yang kalau saya lebih melihat, tolong dievaluasi dulu selama ini anggaran-anggaran pendidikan kita, berapapun jumlahnya, dampaknya apa, kan gitu. Apakah memang sudah mencerdaskan kehidupan bangsa, atau sekedar hanya dipakai saja yang menguap, kan gitu, nggak ada hasilnya. Ya. Dan gitu. Ketika kita berbicara tentang dana pendidikan ini kan seharusnya memang fokus tujuannya adalah pemerataan dan juga kualitas pendidikan, Mas Indra. Jadi bagaimana Anda melihat agar dana ini benar-benar efektif untuk mengejar itu tadi, pemerataan pendidikan bagi semua bangsa Indonesia dan juga untuk bisa mencapai kualitas pendidikan yang baik? Problem kita, dan ini sudah sering saya sampaikan di berbagai kesempatan, Indonesia itu nggak pernah punya yang namanya cetak biru pendidikan. Blueprint pendidikan itu nggak pernah punya. Jadi ibaratnya kalau kita bangun rumah nih, Mas, ya kan, nggak ada cetak birunya, nggak ada blueprintnya. Mau bangun kamar mandi jadinya gudang, Mas. Mau bangun taman jadinya kamar mandi. Jadi rancang bangunnya belum jelas gitu, Mas Indra. Tapi anggarannya keluar terus, kan begitu. Anggarannya keluar terus. Anggarannya keluar terus. Jadi nggak pernah karena nggak pernah dilihat gambarnya seperti apa. Anggarannya keluar terus dan nggak pernah bisa dipertanggungjawabkan. Ini kok nggak sesuai gambar ya? Harusnya kan ada kamarnya ada 4. Kok kamarnya cuma 2, anggarannya sama. Ini harusnya 3 lantai. Kok cuma 2 lantai, kan begitu. Oke. Nah, itu nggak pernah dievaluasi. Itu tadi yang poin saya. Anggaran pendidikan kita nggak pernah dievaluasi, tapi keluar terus, kan gitu. Dan itu sudah dibahas di jurnal internasional tadi. Itu salah satunya dari Center for Education Economics. Coba nanti kita komparasikan juga dengan negara-negara sebenarnya bagaimana sih penggunaan anggaran di bidang pendidikan itu sehingga ganti pemerintah, ganti menteri, tetapi fokusnya itu tidak teralihkan gitu, Mas Indra ya. Oke, baik. Kita undang pendengar juga ya, Mas Indra ya, karena kalau kita berbicara pendidikan ini memang kayaknya animo masyarakat juga tinggi gitu, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Baik 0213523172 ataupun juga 0213844545 dan 0213866712 Anda bisa bergabung bersama kami. Saya sedang berbincang bersama dengan Mas Indra Karismiaji. Sulit juga nih namanya. Kemendikbudristek. Ganti-ganti apa nih? Oke, Mas Indra Karismiaji dari Direktur Eksekutif Cerdas ya. Ada Pak Udin dari Boyolali. Selamat malam, Pak Udin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhammad, itu Bapak Indra, Direktur Eksekutif Cerdas. Salam semangat. Apakah penurunan dana untuk pendidikan dikarenakan sebagian besar sekolah di Indonesia sudah memulai belajar tatap muka?
terutama DKI. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung kita ke Pak Agung dari Jakarta. Silakan Pak Agung. Selamat malam Mas Arifin dan Pak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra, Pak Agung. Oh, Pak Indra bukan ya? Pak Ilham. Ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menarik kata Pak Indra ya, dan saya sangat setuju tentang tidak ada blueprint di dalam pendidikan kita. Padahal kita sudah 76 tahun kurang lebih merdeka ya. Sehingga apa? Sehingga kadang program-program yang ada itu kalau sudah direnai kadang kurang berjalan bagus, terutama pembangunan infrastruktur pendidikan. Ya. Itu memang benar, karena saya dulu juga sempat di dinas pendidikan ya, jadi saya tahu dari pejabat eselon 4 saya tahu itu. Oke, baik. Itu bermasalah gitu ya. Belum kualitas mengajarnya juga kurang bagus ya, sehingga kita di jajaran internasional juga kadang di peringkat bawah. Jadi mutunya gitu ya hasil pendidikan. Jadi ini masalah beberapa di negara kita dan ini belum teratasi sampai sekarang ya. Baik, oke. Jadi pertanyaan saya begini. Gimana Pak? Bagaimana cara mengatasinya Pak ya sebaiknya? Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa solusi dari semua itu? Kemudian satu lagi penelpon dari Gorontalo, Pak Adam. Selamat malam Pak Adam. Ya, selamat malam. Iya. Begini Pak, setiap menteri itu ada punya kebijakan. Kalau Bapak itu seperti sasarannya sama, cuma mungkin kalau istilah kalimat, perbedaan formulasi kalimat. Mana yang tepat Pak? Saya teringat Pak Anies Baswedan, gubernur menjadikan Indonesia mengajar. Jadi bedanya dengan sekarang bagaimana Pak? Ini sukses pendidikan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau dihubung-hubungkan dengan dana pendidikan yang memang dianggarkan oleh pemerintah dalam dunia pendidikan tahun depan turun, bagaimana ini tadi menanggapi beberapa penelpon tadi, Mas Indra? Ya, yang pertama dari kampung saya nih, Boyolali ya. Oh, Mas Indra Boyolali ya? Bertanya sama Pak Udin berarti? Iya. Beliau kan bertanya apakah turunnya berhubungan dengan buka sekolah, yang nggak ada hubungannya dengan buka sekolah kan gitu, buka atau sekolahnya PJJ atau buka kan anggarannya tetap ditentukan oleh pemerintah kalau kita bicara anggaran pendidikan secara keseluruhan ya. Yeah. Itu sih itu yang pertanyaan pertama. Jadi nggak ada hubungannya dengan buka sekolah, apalagi yang di Jakarta karena ini kan nasional kan itu anggaran Kemendikbudristek kan gitu. Jadi untuk bukan untuk daerah tapi untuk kementerian. Kemudian kalau pertanyaan yang kedua, kita mesti bagaimana? Ya kita harus komit membuat blueprint tadi, membuat cetak biru dulu, ya kan? Setelah cetak birunya dibuat, tentunya cetak birunya yang sesuai dengan cita-cita bangsa ini ya kan itu. Makanya sebetulnya kami di DPR sudah pernah membahas kan gitu. Teman-teman di DPR sudah sepakat untuk membuat cetak biru ini kan gitu. Dan mereka pun sepakat jangan visi pemerintah gitu, atau jangan pemerintah yang membuat, tetapi harus visi bangsa. Karena kalau pemerintah kan berarti ya tergantung dari rezimnya kan. Tapi ini blueprint yang memang mewakili seluruh bangsa dan bisa dipakai tidak hanya sampai usia pemerintah yang sekarang kan gitu. Jadi masih bisa dipakai sampai 25-30 tahun ke depan kan gitu. Nah, itu yang kita belum punya kan gitu. Dan Kemendikbudristek sudah diminta itu, munculnya adalah PJP atau peta jalan pendidikan yang sangat ruwet kan gitu. Karena nggak tahu mulainya dari mana, mau yang dicapai apa. Saya sering bercanda mengkritisi, wah ini yang bikin peta jalan nih nggak pernah belajar dari Gojek. Kalau kita pakai aplikasi Gojek itu jelas dijemput di mana, mau diantar kemana, biayanya berapa. Ini peta jalannya nih ruwet banget, mulainya dari mana, mau dibawa kemana, biayanya berapa nggak muncul kan. Termasuk bagaimana jalannya mungkin agak bingung ya. Nah itu kan itu yang terjadi sekarang dan kita memang berharap ini segera beres. Tanggal 10 Maret itu rapat kerja DPR, Mendikbud itu dipanggil ya kan, dan diminta membenahi peta jalan ini.
Diberikan waktu 30 hari kan gitu. Itu 10 Maret 2021. Sekarang udah Juni, tanggal berapa nih sekarang? Ini sudah tanggal 11 ya. Nah, itu. Dikasih waktu 30 hari membenahi dari 10 Maret, sekarang sudah 11 Juni nggak ada kabarnya kan. Nah, kita nggak tahu nih sampai di mana, dan ini akan berpengaruh pada revisi Undang-Undang Sisdiknas. Karena juga harusnya era ini membahas revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita yang harus sesuai dengan era 4.0, dan itu yang kita belum miliki. Nah, itu yang nomor 2. Yang nomor 3 saya kurang jelas pertanyaannya apa ya, Mas? Dari Pak Adam di Gorontalo tadi ya, terkait kalau Pak Anies itu kan punya Indonesia Mengajar gitu. Nah, itu mungkin ada padanannya kah dengan Pak Nadiem sekarang, mungkin juga punya program yang sama sekarang, istilahnya apa gitu, karena tadi kan ganti menteri cuma ganti istilah gitu katanya. Beda. Jadi waktu Pak Anies itu menjalankan Indonesia Mengajar itu sebelum beliau menjadi Mendikbud kan begitu. Itu artinya program beliau secara individu lah, bukan sebagai menteri kan begitu. Nah, kalau Mendikbud yang sekarang programnya ya Gojek kan gitu loh, nggak ada yang sepadan sama. Gitu. Oke, baik. Tapi Mas Indra, bagaimana kalau Anda melihat secara hitung-hitungan? Ini kan karena anggarannya juga akan turun tahun 2022 dibandingkan 2021, ini kan juga ada permintaan dari Mendikbudristek agar dananya sebenarnya ditambah 20 triliun gitu, dan juga beberapa anggota dewan pun juga mengamini bahwa seharusnya anggarannya juga ditambah gitu. Bagaimana Anda melihatnya? Kalau logika dari sekarang 2 kementerian yang dijadikan satu, memang tentunya harusnya anggarannya ditingkatkan ya. Tambah kan ya. Itu. Okay. Logikanya kan seperti itu. Tapi tadi kalau kita sebagai masyarakat yang peduli kan begitu, nggak rela juga kita anggarannya itu nggak pernah dievaluasi, tapi terus ini nggak minta ditambah terus kan gitu. Oke. Buat apa? Ya kalau mereka punya menjelaskan dulu gitu. Mau dibuat apa? Ini juga sering saya kritisi dengan teman-teman di DPR. Ini program-program itu belum pernah dievaluasi. Contoh nih, Merdeka Belajar itu kan udah dari episode 1 sampai episode 10 nih kan. Yeah. Nggak pernah ditunjukin hasilnya apa kan gitu, dan itu sudah memakan uang rakyat triliunan. Baik. Harus ada pertanggungjawabannya dulu sebelum minta nambah kan gitu. Oke, Mas Indra, tahan dulu, ada penelpon yang sudah gabung juga dari Kalimantan Timur. Ada Pak Ridwan. Selamat malam Pak Ridwan. Selamat malam Mas Arvin, Mas Indra, salam sehat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berbicara tentang pendidikan Mas Arvin, apa yang dikatakan Mas Indra tadi, literasi digital dan literasi inklusif. Saya apresiasi kepada Pro 3 ini dan RRI ini ya. Di Pro 2 itu kan langsung kepada teman-teman kita ya, bukan berbicara sama orang yang normal saja. Nah, tapi diberikan juga literasi digital ini kepada teman-teman disabilitas. Nah, bagaimana menurut Mas Indra menginovasinya kepada teman-teman itu yang mulai dari istilahnya dasar lah sampai ke perguruan tinggi, kan ini masih belum tercapai gitu. Mas Indra, bagaimana ini? Mas Arvin, terima kasih. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Salam sehat. Salam sehat juga. Kemudian Pak Amri dari Bulangamangando. Selamat malam Pak Amri. Selamat malam Bang Arvin dan selamat malam Mas Indra. Iya. Selamat malam. Saya cuma mau tanya, ini informasi sama Mas Indra, tolong dikonfirmasi dan penjelasan tentang dari televisi dinyatakan itu di Kabupaten Lebak, dan sudah dikonfirmasi kepada Kadis Mendikbudnya bahwa ada 415 anak pelajar SMP di Kabupaten Lebak putus sekolah gara-gara tidak bisa menerima sinyal dan kuota online. Nah, kemudian kita pertanyakan dari mana itu 7 triliun
kuota online diberikan oleh Mendikbud, tapi tidak sampai kepada mereka dan mereka itu putus sekolah, akhirnya membantu orang tua. Jadi kayak kalau di Gojek itu putus mitra, sekarang mereka putus sekolah. Bagaimana manajemen pendidikannya begini, Pak? Baik. Itu kita pertanyakan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amri. Dua penanya dulu, mungkin ditanggapi Mas Indra. Ya, jadi kalau saya jadi lupa pertanyaan pertama, bisa diulang. Ya, bisa yang pertama dari Pak Ridwan tentang bagaimana sebenarnya anggaran pendidikan itu bisa, saya agak simpulkan dikit ya. Tadi kan bagaimana sebenarnya anggaran pendidikan ini juga bisa dimanfaatkan untuk aksesibilitas bagi penyandang disabel atau difabel gitu, disabilitas gitu. Ya, memang kita agak lamban ya untuk memberikan layanan kepada saudara-saudara kita yang difabel kan begitu. Tapi sudah mulai kok, dan ini yang harus kita dorong terus kan. Kalau mereka juga adalah anak bangsa yang punya hak yang sama dengan siapapun kan begitu. Jadi ini juga yang harus didorong terus, khususnya pada pemerintah daerah, itu juga harus diingatkan terus untuk memberikan layanan pada anak-anak yang difabel, yang berkebutuhan khusus kan begitu. Nah, itu yang harus ditambah kan begitu. Itu yang betul-betul harus ditambah. Ya kalau kita lihat aja sekolah-sekolah kita kan nggak ada akses untuk orang difabel kan begitu. Dan juga banyak sekolah-sekolah kita bahkan tidak mampu untuk menangani anak berkebutuhan khusus, karena nggak punya guru yang punya ilmu itu kan begitu. Nah itu kan bagian dari kalau kita bicara sekolah inklusi, kita harus menyiapkan SDM-nya juga yang menguasai bagaimana melayani anak-anak yang difabel atau berkebutuhan khusus. Nah, kalau kita bicara sisi literasi kan gitu, dan literasi digital, nah ini salah satu PR besar kita. Yang tadi saya katakan, anggaran kita itu besar banget untuk pendidikan selama ini. Tapi ternyata untuk urusan literasi, kita itu dianggap bangsa yang buta huruf secara fungsi. Artinya, orang Indonesia itu bisa baca, tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Kan? Dan itulah kenapa kita gampang sekali terpengaruh dengan hoax dan lain sebagainya kan gitu. Jadi kita sering baca judul doang kan gitu loh, nggak pernah baca isinya kan gitu. Jadi dan juga minat baca kita itu salah satu yang terendah di dunia. Nah ini kan kalau kita bertanya terus anggaran yang selama ini kan udah ribuan triliun nih berarti. Kalau tiap tahun aja 550 triliun kan. Kalau kita bicara 20 tahun belakangan udah ribuan triliun nih kan gitu. Mas, kemana kok untuk urusan literasi aja kita belum beres kan gitu. Literasi digital juga sama. Kemarin survei dari Microsoft itu cukup mengagetkan kan, mengatakan kalau warganet Indonesia adalah warganet yang paling tidak sopan di dunia kan gitu. Jadi wah ini udah bertentangan dengan Pancasila nih, katanya kita punya kemanusiaan adil dan beradab, tapi ternyata warganet kita dianggap biadab kan begitu. Itu yang PR besar yang tadi saya katakan. Jangan cuma nambah anggarannya doang kan gitu. Tapi Pak Sinta, coba kalau kita bedah dari apa yang diungkapkan oleh Nadiem Makarim terkait dengan alokasi anggaran 73,08 triliun untuk tahun 2022 ya. Dia menyebut bahwa kita lihat hitung-hitungannya nih. Dia menyebut bahwa 17,74 triliun itu akan digunakan untuk anggaran operasional seperti gaji pegawai, kemudian tunjangan dan lain-lain. Nah, lain-lain itu apa saya nggak tahu karena lain-lain ya. Harusnya dirinci juga biar kita paham ya. Kemudian sebesar 41,77 triliun itu untuk anggaran non operasional. Dari anggaran non operasional itu dirinya merinci ada sejumlah program yang tetap harus dijalankan seperti program Indonesia Pintar, itu 17,9 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, termasuk adik yang menargetkan 800.000 mahasiswa, serta tunjangan guru non-PNS dengan target sasaran di atas 400.000 guru. Selain itu ada bantuan operasional perguruan tinggi negeri,
bantuan pendanaan PTN Badan Hukum Pendidikan Tinggi, BOPTN Vokasi untuk 43 PTN dengan 41,77 triliun untuk anggaran non operasional. Nah, apakah ini menurut Anda sasaran penggunaan anggarannya itu sudah tepat untuk mencapai kualitas pendidikan yang lebih bagus? Sama sekali belum, karena pendidikan kita salah satu yang terburuk di dunia. Nah, jadi kalau kita menggunakan indikator mencerdaskan kehidupan bangsa, itu bangsa kita belum cerdas kan begitu. Kalau mau kita pakai indikator SDM unggul, belum ada yang kita ungguli kan begitu. Jadi program-program yang sudah ada itu belum mencapai tujuan kita. Makanya kan butuh dievaluasi. Itu yang catatan yang paling mendasar buat saya. Jadi boleh mengatakan ini dipakai buat ini, bukan ini. Oke, kan gitu. Tapi yang sekarang yang dikatakan harus dilakukan itu, apakah memang sudah berdampak? Contoh misalnya ya Kartu Indonesia Pintar lah, atau apa tadi yang sudah disebutkan, itu sudah berdampak belum? Kenapa Kartu Indonesia Pintar sudah berjalan? Ini berarti tahun ke-7. Ya kan, tahun ke-7. Oke. Kenapa angka partisipasi murni anak SMP Indonesia masih di angka 80%? Artinya ada 20% anak SMP di Indonesia yang nggak bersekolah. Berarti kan belum membuka akses. Angkanya nggak naik signifikan. Nah, ini bakalan turun lagi. Tadi barusan pertanyaan Bapak yang dari Lebak tadi, ada 400 sekian putus sekolah. Itu SMP kan? Turun lagi. Belum lagi ini katanya sekolah mau dikenain PPN. Turun lagi itu kan begitu. Itu. Jadi menjawab pertanyaan juga yang Bapak dari Lebak tadi, ya itu tadi kan, tidak pernah dievaluasi. Jadi 7 triliun subsidi kuota itu siapa yang dapat? Dan dipakainya buat apa gitu? Apakah memang sudah meningkatkan akses tadi kan? Kalau enggak ya jangan diterusin kan gitu. Atau kan gitu, kita harus membantu sesuai dengan kebutuhannya. Contoh, daerahnya nggak ada sinyal, anaknya nggak punya gawai, dikirimin kuota, apa gunanya kan gitu? Mendingan dikirimin buku kan gitu. Karena kan jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Nah itu yang kita belum lihat. Baik, terima kasih Mas Indra sudah berbincang bersama Pro 3 untuk malam hari ini ya. Semoga ke depan pendidikan Indonesia lebih baik lah, supaya kita juga dipandang positif sama bangsa lain ya, tidak negatif terus ya. Kalau berbicara tentang pendidikan ya. Selamat malam Mas Indra, selamat beristirahat. Malam Mas. Ya, itu tadi pendengar Indra Karismiaji, Direktur Eksekutif Cerdas Center of Education Regulation and Development Analysis, yang sudah berbincang bersama kami terkait dengan berkurangnya anggaran pendidikan untuk tahun 2022.